Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, saya ingin membahas materi yang sedang hot-hotnya dibahas di kalangan penggemar MotoGP. Kabar panas datang dari sang legenda hidup MotoGP dengan 9 gelar juara dunia. Siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi, yang baru-baru ini kembali menggemparkan publik setelah melontarkan komentar yang cukup mengejutkan dalam podcast Mick Bubble yang dipresenteri oleh anak didiknya sekaligus anggota dari VR46 Rider Academy, yaitu Andrea Migno. Di mana dalam podcast tersebut, Valentino Rossi kembali membuka buku lama soal kegagalannya meraih gelar juara dunia ke-10-nya pada tahun 2015. Yang seolah kembali memicu genderang perang jilid kedua dengan Marc Marquez, yang tak lain satu-satunya sosok yang tidak bisa jauh dari musim terburuk The Doctor pada tahun 2015. Namun dalam pembahasan kali ini, saya wajib menambahkan beberapa fakta untuk teman-teman, walaupun mungkin akan sedikit memicu pro dan kontra. Jadi ikuti video ini hingga tuntas, biar tidak terjadi kesalahpahaman, karena dalam pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan full apa yang disampaikan Valentino Rossi dalam podcast tersebut soal momen 2015 tanpa harus saya persingkat. Dalam podcast tersebut, Valentino Rossi mengawali dari pembahasan seri Qatar 2015. Saya tahu bahwa lawan utama untuk memenangkan kejuaraan dunia adalah Marquez dan Lorenzo. Di Qatar, Marc di tikungan pertama melaju lurus. Itu adalah sinyal. Kami memulai dengan baik. Kemudian Vale mulai mengungkap kembali alur perseteruan dengan Marc saat dia sukses memenangkan balapan di Argentina 2015. Sedangkan Marc mengalami DNF atau gagal finish setelah terjatuh di antara tikungan 5 dan tikungan 6 di sirkuit Termas de Rio Hondo dalam battle-nya bersama Vale pada waktu itu. Pertengkaran dengan Marquez dimulai di Argentina. Semuanya bermula dari sana. Ia memulai dengan ban medium dan melaju cepat sejak awal lomba. Tetapi saya menggunakan ban keras dan melakukannya dengan baik. Namun saya telah memasuki ritme yang sulit setelah tercecer di tempat ketujuh. Dan saya melakukan putaran cepat lap demi lap. Ketika saya menyusulnya, saya melaju jauh lebih cepat darinya. Jadi menyalipnya adalah formalitas bagi saya. Saya mengambil slipstreamnya di lintasan lurus yang berlawanan dan menyalipnya dengan baik saat pengereman keras. Hingga saat itu, Marc dan saya baik-baik saja. Tetapi di tikungan kanan berikutnya, ia datang ke arah saya, mencoba menjatuhkan saya meskipun saya saat itu berada di depan. Dia melakukannya dengan sengaja karena ia tidak ingin kalah. Namun ketika saya kembali ke garis saya, dia terjatuh. Dia telah memberikannya kepada saya, dan saya telah memberikannya kembali kepadanya. Sejak saat itu hubungan kami pun hancur. Dalam kasus Argentina, Marc bisa diartikan kalah dalam strategi ban, kawan. Pasalnya jika teman-teman menyaksikan balapannya, apa yang disampaikan Vale memang benar, bahwa kecepatannya unggul dari Marc, karena Vale pada waktu itu menggunakan ban hard atau keras, di mana pada 10 lap terakhir, Vale yang di lap pembuka harus tercecer di urutan ke-7, sukses menempati urutan kedua. Namun dengan gap yang cukup jauh dengan Marquez bersama mediumnya, yaitu 4 detik lebih. Tapi Vale lebih diuntungkan dengan sisa cengkraman dari ban kerasnya di 10 lap terakhir. Sehingga step by step, dia mampu memangkas gap dengan Marquez. Vale akan menyusul Marc. Dan benar, sayangnya Marc waktu itu mencoba mengambil kembali dari sisi dalam dan menempelkan roda depan RC23V di sisi kanan motor Vale. Sedangkan di depan ada tikungan 6 yang berbelok ke kiri. Alhasil perubahan arah motor Vale waktu itu membuat Marc terjatuh dengan RC23V-nya. Tidak ada hukuman bagi Vale, karena memang itu merupakan insiden balap. Akhirnya Valentino Rossi sukses meraup poin penuh dengan finish pertama, sedangkan Marquez harus pulang tanpa 1 poin pun. Kemudian Vale melanjutkan alur 2015-nya bersama Marc di seri Assen Belanda. Dia terus berpura-pura cocok dengan saya, hingga kami sampai di Assen, dan kami berdua melakukan balapan yang fantastis. Dia tidak melepaskan saya dan EC atau chicken terakhir, saya tahu dia akan mencoba. Saya bangkit dengan sangat kuat. Saya tidak tahu apakah saya akan mampu bertahan di sana. Tetapi dia datang ke arah saya sekali lagi dan menjatuhkan saya. Saya merasa kedatangannya lurus.
Saya telah melaju hingga batas maksimal. Dia tidak dapat melewati tikungan dengan seharusnya. Dia datang ke arah saya dan mendorong saya keluar. Itu sudah cukup bagi saya. Di park firm, dia kesal. Dia berkata kepada saya, mudah untuk menang seperti itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang dapat saya lakukan, bahwa dia telah menabrak saya, dan bahwa dia harus bersikap objektif. Selanjutnya, pembalap yang menyandang nomor ikonik 46 tersebut mulai membuka komentar soal situasi yang menurutnya menjadi awal paling gelap antara dia dan Marquez di sisa musim itu. Saya mendengar mereka berkeliling di pedok, terutama Alzamora yang berkata, kita tidak bisa memenangkan kejuaraan dunia lagi, tetapi dia juga tidak bisa. Banyak orang mengatakan kepada saya untuk berhati-hati terhadap Mark. Di Australia, Mark sangat unggul, namun dia mendasarkan balapannya pada saya dan kemudian menang. Dari sini, jika ada teman-teman yang tidak tahu soal Alzamora, dia adalah manajer personal Marc Marquez. Kemudian Valentino Rossi memberikan penilaiannya soal sejarah perseteruan paling kelam di kelas MotoGP, yaitu Sepang Clash 2015, yang diawali dengan panasnya ruang konferensi pers sebelum balapan dimulai antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Di Malaysia, saya menyerangnya dalam konferensi pers. Saya mencoba mengacaukannya, mengatakan di depan semua orang apa yang sedang dia lakukan. Jadi mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Inti masalahnya adalah jika Anda berjuang untuk kejuaraan dunia, itu tidak masalah. Tetapi jika Anda telah keluar dalam zona perburuan gelar juara dunia, dan Anda bahkan bukan rekan setim salah satu dari mereka, Anda harus menghormati untuk tidak mematahkan bola kedua lawan. Anda hanya harus melakukan balapan Anda, mencoba untuk menang, dan titik. Anda harus mengurus urusan Anda sendiri. Di Malaysia, dia melukai saya dan mengganggu saya sepanjang balapan, mencoba membuat saya terjatuh 3 atau 4 kali. Kemudian saya sangat dekat dengannya seperti di jalan saat Anda berkelahi. Kami bersenggolan dan saya sangat meragukan kontak itu, karena dia tidak pernah terjatuh. Saya tidak ingin menjatuhkannya. Dia membuat saya kehilangan kejuaraan dunia karena saat itu di Valencia, mereka membuat saya start terakhir. Setelah balapan Sepang, mereka memanggil saya ke race direction, tempat Mike Webb, Carmelo Ezpeleta, Marquez, dan Alzamora. Saya tidak mengerti mengapa Emilio ada di sana. Kami mulai berdebat. Dia bersama manajernya dan saya bersama Meregali, yang sangat pendiam dalam hal-hal seperti ini. Ibarat saya sendirian. Pada akhirnya Mike Webb mengatakan bahwa mereka telah memutuskan saya akan start terakhir di Valencia. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya seharusnya melakukan perjalanan di Malaysia paling lama. Sebaliknya mereka tidak memberikannya kepada saya, dan mereka mengada-ngada agar saya start terakhir di Valencia. Mereka seperti memotong kaki saya. Ketika Webb memberitahu saya, darah saya membeku. Saya menatap Mark yang mengangkat kepalanya dan tersenyum ke Alzamora. Setelah Valentino Rossi mengungkapkan dasar perseteruan bersejarahnya dengan Marquez di 2015, dia melanjutkan dengan penutupan yang cukup mengejutkan dengan penilaian skakmat terhadap Marquez secara terbuka melalui podcast Mick Bubble. Marquez adalah seorang juara dan selalu sangat agresif, tetapi pada tahun 2015, dia melewati batas. Begitu banyak pembalap yang berada di ambang kekotoran, tetapi tidak pernah ada pembalap kelas dunia yang berjuang dalam perlombaan untuk membuat pembalap lain kalah. Itulah yang menandai batasnya. Tidak pernah ada seorang pun yang sekotor ini. Jelas, padat, dan tegas. Inilah yang paling disorot publik saat ini, kawan. Sekarang yang menjadi polemik, apakah Valentino Rossi salah mengungkapkan semua itu sekarang secara terperinci? Valentino Rossi tidak salah, karena itu hak dia. Dia hanya menjawab, dan dia yang memiliki kendali atas perkataan yang dia ucapkan. Dia adalah objek yang mengatakannya. Dia adalah objek yang mengalami kekecewaan, penyesalan, atas kegagalan juara dunia ke-10-nya pada 2015, setelah dia berjuang di usia yang tidak lagi muda, dan menunggu 6 tahun sejak dia terakhir kali meraih gelar di tahun 2009. Dan meskipun tanpa Valentino Rossi mengungkapkan kembali tragedi 2015, publik sudah mengetahui bahwa 2015 adalah momen paling kelabu dalam sejarah MotoGP. Momen yang mempertanyakan kualitas fair play dan profesionalitas di MotoGP.
terutama ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di race Sepang dan race Pamungkas di Valencia 2015. Dan momen itu bukan lagi rahasia publik, kawan. Lantas bagaimana dengan kontroversi panas dalam podcast Mic Bubble yang seolah kembali membuka buku lama 2015? Secara pribadi, saya cukup menyayangkan kembalinya percikan api dari seorang legenda MotoGP dengan 9 gelar juara dunia tersebut. Dengan nama besar yang sudah dia bangun selama hampir 23 tahun karirnya di ajang Grand Prix. Dan kenapa saya menyayangkan hal tersebut? Karena nomor 46 kini telah dibekukan hanya untuk seorang legenda MotoGP dari Tavulia, yaitu Valentino Rossi. Artinya dengan martabat dan kehormatannya sebagai seorang legenda dan ikon MotoGP, apapun yang dilakukan Vale sekarang akan menjadi sorot utama publik, termasuk para pembalap generasi muda. Jadi intinya terkesan kurang etis lah, kawan, jika perkataan yang memicu api tersebut kembali terucap dari seorang legenda MotoGP. Karena secara data, sudah ada deretan achievement atau pencapaian atau prestasi seorang Valentino Rossi yang menurut saya sih sudah jauh lebih bernilai dari lepasnya gelar ke-10 pada tahun 2015. Dan sudah cukup untuk menjadikannya sebagai salah satu pembalap hebat di MotoGP. Sudah cukup untuk menjadikannya sebagai ikon MotoGP. Pertama, hampir semua orang yang berkendara dan penggemar sepeda motor tahu nama Valentino Rossi, dari anak-anak sampai kakek-kakek. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang lebih akrab dengan nama Valentino Rossi daripada MotoGP itu sendiri. Kedua, kisahnya yang rela menukar prototipe superior RC211V Honda dengan YZR M1 Yamaha yang lengkap dengan segudang PR-nya pada 2004, kemudian sukses membawa Yamaha bersaing kembali di kejuaraan dunia setelah sebelumnya menjadi tim paling mediocre atau terbelakang selama 11 tahun. Adalah momen yang luar biasa kalau menurut saya. Walaupun dalam tanda kutip ada embel-embel Jeremy Burgess di belakang The Doctor pada waktu itu. Namun perlu diingat, kawan, bahwa sebelum Vale mencoba M1 Yamaha, sang mekanik yang mengikuti jejaknya dari Honda waktu itu, yaitu Jeremy Burgess, telah mengingatkan Masao Furusawa yang menjabat sebagai petinggi Yamaha untuk mengikuti dan menerapkan apapun umpan balik yang diberikan Valentino Rossi jika ingin Yamaha bangkit. Artinya The Man Behind the Gun 2004 itu benar adanya. Video lengkapnya soal fakta ini ada di deskripsi, bisa dicek. Ketiga, Valentino Rossi merupakan pembalap antar generasi. Mulai 500cc 2 tak, 990cc 4 tak, 800cc 4 tak, hingga 1000cc 4 tak yang tak bisa jauh dari kendali elektronik dan aerodinamika. Dan Vale sukses dalam beradaptasi di setiap generasinya, bahkan dengan beberapa kali melakukan perubahan gaya balap. Dan seharusnya itu bukanlah hal yang mudah, kawan. Keempat, Valentino Rossi sukses menjadi pembalap kelas format MotoGP tertua yang mampu memenangkan balapan di usia 38 tahun di sirkuit Assen pada 2017. Kemudian pada tahun 2014, Rossi sukses meraih runner-up di usia 35 tahun. Dan di tahun 2015, Rossi kembali meraih runner-up di usia 36 tahun. Bahkan mengalahkan Marquez yang berada di usia keemasannya waktu itu dengan usia 22 tahun. Selisih mereka waktu itu 14 tahun. Pada tahun berikutnya, di usia 37 tahun, Vale masih menjadi runner-up di balik gempuran para pembalap muda, dan terakhir kali naik podium di usia 41 tahun di Grand Prix Jerez pada 2020. Kelima, Valentino Rossi menjadi pembalap kedua terbanyak dengan kemenangan 5 kali berturut-turut di kelas tertinggi atau Grand Prix sejak 2001 hingga 2005, dengan kelas 500cc 2 tak dan 990cc 4 tak. Serta dengan dua merek yang berbeda, yaitu Honda, kemudian Yamaha. Valentino Rossi setara dengan Mick Doohan dengan 5 kali juara dunia Grand Prix berturut-turut, sejak 1994 sampai 1996. Yang tertinggi masih dipegang Giacomo Agostini dengan 7 gelar juara dunia Grand Prix secara berturut-turut, pada tahun 1966 hingga 1972. Keenam, Valentino Rossi telah sukses menutup karir panjangnya di dunia MotoGP di akhir musim 2021 lalu dengan 9 gelar juara dunia dengan 3 merek berbeda. Kelas 125cc dan 250cc bersama Aprilia, kemudian 500cc 2 tak dengan Honda,
Dilanjutkan dengan era MotoGP dengan 990cc Honda dan Yamaha. Kemudian kembali ke Yamaha 800cc. Dan menariknya lagi, juara dunia yang diraih Valentino Rossi di era itu, perilaku prototipe tidak begitu didikte oleh piranti elektronik dan aerodinamika, seperti halnya prototipe era MotoGP modern saat ini. Kemudian Valentino Rossi juga telah membela 3 pabrikan berbeda di kelas MotoGP, yaitu Honda, Yamaha, dan Ducati. Walaupun di Ducati dengan Desmos edisi zaman dulu, Valentino Rossi tidak begitu bersinar. Selain itu, The Doctor terbukti mempersembahkan dedikasi tinggi atas kecintaannya di ajang balap roda 2, dengan membangun akademi balap yang telah sukses mencetak juara dunia dan pembalap yang mampu bersaing di kelas tertinggi. Di antaranya ada Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Luca Marini. Kemudian Moto2 masih ada Celestino Vietti. Perjalanan diawali di kelas Moto3 dengan mendaratkan Sky VR46 Racing Team pada tahun 2014. Kemudian di tahun 2017, Vale mendaratkan tim di kelas Moto2, dan di tahun itu juga anggota akademi pertamanya yang membela tim Kalex, yaitu Franco Morbidelli, sukses meraih gelar juara dunia Moto2 2017. Kemudian pada 2018, target tertinggi dari tim miliknya sendiri akhirnya tercapai dengan keluarnya nama Pecco Bagnaia sebagai juara dunia di kelas Moto2 dari Sky VR46 Racing Team. Dan lagi-lagi disusul dengan bergabungnya Franco Morbidelli di kelas tertinggi MotoGP dengan membela tim Marc VDS. Kemudian pada tahun 2019, Pecco Bagnaia menyusul sahabat tertuanya dari akademi tersebut untuk naik ke kelas MotoGP bersama Pramac Ducati. Pada tahun 2020, duet Luca Marini dan Marco Bezzecchi di kelas Moto2 bisa dibilang cukup bersinar. Walaupun Marini harus puas menjadi runner-up, dan Bezzecchi hanya berada di peringkat keempat klasemen akhir Moto2 2020. Namun tim Moto2 milik The Doctor waktu itu sukses menjadi juara dunia tim di kelas Moto2. Kemudian pada tahun 2021, tim besutan The Doctor mulai merambah di kelas para raja, yaitu MotoGP. Namun kala itu masih menggandeng Sponsorama dengan adik tirinya sendiri sebagai jokinya, yaitu Luca Marini. Di tahun berikutnya, tim milik Valentino Rossi turun sendiri dengan Muni sebagai sponsor utama mereka hingga akhir musim 2023. Kemudian melanjutkan kiprahnya tahun ini bersama perusahaan minyak dari Indonesia, yaitu Pertamina Lubricant sebagai sponsor utamanya. Dan yang paling membanggakan adalah pembalap fenomenal gen kedua dari Italia, muncul dari anggota VR46 Rider Academy, yaitu Francesco Bagnaia, yang sukses menjadi dominator dalam persaingan kejuaraan dunia sejak 2021 lalu hingga sekarang, dengan meraih 2 kali gelar juara dunia di kelas tertinggi MotoGP secara back-to-back pada tahun 2022 dan 2023. Bahkan kans Pecco untuk meraih hat-trick di kejuaraan tahun ini masih terbuka lebar. Belum lagi karir The Doctor sendiri di ajang balap mobil saat ini dengan usia yang tidak lagi muda. Kemudian kontribusi nyata lainnya dari VR46 adalah operasi bisnis VR46, dan juga yang paling berkesan adalah hospitality VR46 Civico di pedok dalam upayanya untuk mengurangi sampah makanan dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Jadi kesimpulannya, semua pencapaian dan prestasi tersebut, semua dedikasi yang telah dituangkan, semua popularitas yang telah dibangun seorang Valentino Rossi sudah lebih dari cukup jika dibandingkan dengan gelar ke-10 yang menghantuinya hingga sekarang. Karena semua pencapaian dan ketangguhannya di lintas generasi, dari Vale mode anak jalanan hingga di usianya yang tidak lagi muda, dengan deretan dedikasi dan kontribusinya di ajang balap roda 2, sepertinya akan cukup sulit dan rumit untuk dilakukan pembalap lainnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, termasuk rival abadinya yang sampai saat ini masih aktif membalap, yaitu Marc Marquez. Namun untuk gelar ke-9, jika melihat potensi dan daya juang Marquez sejauh ini, secara realistis, saya rasa Marquez masih ada kesempatan untuk menambah koleksi gelar ke depannya nanti. Namun jika melihat dari segi kebugaran dan semakin banyaknya generasi muda bertalenta saat ini, jelas akan menjadi pekerjaan yang lebih ekstra bagi Marquez untuk meraih gelar di era sekarang daripada masa kejayaannya di Honda ketika masih muda. MotoGP sekarang memang cukup membosankan tanpa adanya drama perselisihan.
Namun di MotoGP sudah sepantasnya dan seharusnya menjunjung tinggi respek dan profesionalitas. Seperti halnya tindakan membanggakan dari Pecco Bagnaia, yang tak lain anggota dari VR46 Rider Academy milik Valentino Rossi, yang dalam momen perayaan podium kemenangan Marquez di Misano kemarin, dia dengan lantang memberikan isyarat kepada pendukungnya untuk menghentikan teriakan booing atau cemoohan yang ditunjukkan kepada Marquez. Dan itu adalah nilai tersendiri dari seorang Pecco Bagnaia. Dan secara pribadi, saya sangat mengharapkan tidak ada lagi perpecahan kubu di dunia balap. Karena apa yang terjadi kepada Luca Savadori, salah satu pembalap Italia yang baru-baru ini mengalami insiden di ajang balap internasional Road Racing Championship, hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Merupakan pengingat bahwa semua pembalap tengah bertaruh di atas mesin dengan kecepatan lebih dari 350 km per jam, yang terkadang tidak memiliki kompromi sedikit pun soal keselamatan, kecuali keberuntungan. Dan terlepas dari apa yang saya sampaikan dalam video ini, jika ada salah kata atau mungkin pendapat, atau mungkin perbedaan sudut pandang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan. Dan jika teman-teman ada yang ingin mengoreksi, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!